Sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasulullah dan kita sebagai umatnya tentunya memiliki kewajiban menunaikan hak. Di antara hak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersalawat kepadanya. Dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai sekalian, sungguh Allah Ta'ala dan malaikatnya bersalawat atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian orang-orang beriman, bersalawatlah kalian atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kajian kita pada metode manhaj salaf dalam beragama. Kita masuk kepada bab hujjiyah atau sisi hujjah dengan hadis ahad dalam permasalahan akidah. Maksudnya, dalam berakidah di sana ada dalil-dalil selain dari Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengambil akidah, keyakinan sebagai keyakinan seorang muslim terhadap iman kepada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, dan yaumul qiyamah, dan juga takdir, tentunya wajib berpatokan pada dalil, yaitu dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam berdalil dengan hadis pun juga sebagai seorang muslim wajib menerima dalam urusan akidah, baik itu hadis yang riwayatnya mutawatir maupun yang ahad. Dalam urusan akidah kita wajib menerima hadis-hadis yaitu mutawatir maupun ahad, selama itu hadisnya sahih, benar secara sanad, maka kita wajib menerimanya. Tidak membedakan kalau hadisnya itu mutawatir, banyak yang meriwayatkan, diterima. Kalau tidak, maka ditolak. Bukan seperti itu. Akan tetapi kita wajib menerimanya selama hadis itu sahih. Kenapa? Karena hadis yang sampai kepada kita yang rawinya mutawatir itu jumlahnya sedikit dan kebanyakan adalah hadis ahad. Maka bagaimana seorang muslim bisa menolak hadis-hadis ahad sekalipun itu sahih hanya lantaran karena itu bukan mutawatir? Maka di sini ada hujjah kita untuk mengambil hadis ahad dalam berakidah. Dalam berakidah itu termasuk diantaranya beriman kepada yaumul akhir, dan dimasuk di antara iman kepada yaumul akhir tentang yaumul barzakh, tentang kuburan, tentang iman kepada akhirat setelah kematian. Itu semua berkaitan dengan akidah pula, sehingga tidak pantas bagi seorang muslim itu membeda-bedakan antara hadis ahad dengan hadis mutawatir selama itu hadisnya sahih. Ay anna hadits al-ahad masdar sahih li talaqqil aqaid wal ahkam. Bahwa hadis ahad itu adalah sumber kita mencari ilmu, dasar ilmu dalam hukum syariat maupun dalam keyakinan. Selama itu hadisnya sahih, kita wajib menerimanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Dan apapun
yang datang kepada kalian dari seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Dalam ayat ini wa ma nakhirah, secara umum tidak membedakan baik antara mutawatir maupun ahad. Selama itu benar, maka kita wajib menerimanya. Fa inna ma min alfadhil umum wasyumul wa hiya tashtamil aqaid wal ahkam. Fa min aina lil ladina farraqu bainal mutawatir wal ahad hadha tafriq. Maka mereka golongan orang-orang ini biasanya mereka orang-orang Mu'tazilah, yang mana mereka membedakan dalam masalah yaumul akhir, hari akhir, itu membedakan antara mutawatir sama ahad. Karena ini perkara gaib kata mereka. Ini kesalahan fatal. Selama itu urusan agama, baik hukum maupun akidah, dan itu datangnya ahad, selama itu sahih, wajib kita terima. Karena Allah yang memerintahkan, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma dalil ala annahu la yajuzul akhdhu bi hadits al ahad fil aqidah. Oke, kita tanya, apa dalilnya yang menyatakan bahwa kalau hadis ahad ditolak hadisnya tentang masalah akidah? Apakah ada hadisnya? Tentunya tidak ada. Itu hanya apa yang mereka buat-buat saja dalam masalah akidah. Walihada yahsunu bina awwalan an nu'arif al-hadits al-mutawatir wa hadits al-ahad. Maka sebaiknya sangat baik bagi kita untuk kita memperkenalkan apa itu hadis mutawatir, apa itu hadis ahad. Dalam ilmu mustalah al-hadis, hadis mutawatir itu apa? Ma rawahu jam'un an jam'in. Dalam silsilah hadis itu kan ada hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan. Rata-rata itu imma rubai, imma khumasi. Maksudnya itu tingkatannya 4 atau 5. Thulathi, 3 tingkatan ini silsilah dhahabiyah. Ini emas. Biasanya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau bisa banyak mengambil dari 3 tingkatan, dan ini sanadnya alih, tinggi. Sehingga apa dikatakan hadis mutawatir? Apabila setiap tingkatan ini itu yang meriwayatkan hadis itu lebih dari 10. Para ulama al-hadis memberikan minimal itu adalah aqalluhum 10 setiap tingkatan. Nah, maksudnya jam'un an jam'in, ketika mereka mengambil kebanyakan orang, kebanyakan rawi, maka diambil juga dari mereka kebanyakan rawi pula dalam sanad hadis ini. Tuhil 'adah tawatuhum 'alal kadhib. Mustahil bagi mereka, mustahil kebiasaan orang kalau ngambil dari banyak orang itu mereka sepakat untuk berdusta. Ya, sepakat berdusta itu enggak mungkin. Ini mutawatir ya. Tuhil 'adah 'alal kadhib. Kenapa? Mereka tentunya, umat ini tentunya ya tidak akan sepakat terhadap kebatilan. Tidak akan sepakat terhadap kedustaan. Mesti ada yang mengingkarinya. Maka ini hadis mutawatir. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berani berdusta, kadzdzaba alayya, berdusta atas nama saya, maksudnya itu sengaja berani mengambil hadis atau melontarkan hadis disandarkan kepada Rasulullah SAW, tapi itu dusta, itu bohong, kata Nabi SAW, maka ambillah tiket atau tempat duduk di neraka jahanam. Ini balasan bagi mereka, orang-orang yang berani ya melontarkan hadis atas nama Rasulullah dan ternyata hadis tersebut dusta. Maka ancamannya adalah neraka jahanam. Ya, hadis mungkar,
la aslalahu, hadisnya nggak ada asalnya, dilontarkan, bahkan itu bukan hadis tapi disematkan kepada Rasulullah, dan itu kedustaan. Maka Nabi ancam fal yatabawwa, ya, maka dia ambil kursinya di neraka jahanam. Nah, hadis ini ya diriwayatkan oleh banyak para sahabat, lebih dari 10, dan lebih dari 70 para sahabat, dan setelah sahabat juga lebih daripada itu, setelah tabi'in juga lebih dari 10. Ini namanya hadis mutawatir. Difahami? Adapun hadis ahad yaitu hadis lam yajma' syurutul mutawatir, hadis yang tidak sampai masuk kategori syarat mutawatir. Enggak sampai. Maksudnya adalah enggak sampai kepada jumlah minimal. Misal contoh, dari sahabat itu 70, tabi'in 20, tapi atba'ut tabi'in yang mengambil hadis atau meriwayatkan hadis cuma 5, maka ini tidak masuk kategori mutawatir karena syaratnya hilang dalam satu tingkatan. Itu hadis ahad. Dipahami? Ya. Dalam hadis ahad pun dibagi menjadi 3. Ada aziz, ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Ya. Masyhur ini itu 3 ke atas, 3 sampai 9. Kalau 10 udah mutawatir ya. Kemudian aziz itu 2. Apabila ada salah satu dalam tabaqah min tabaqatis sanad, tingkatan sanad itu ada 2 nyempil, sekalipun banyak 100, 200, 300, ada salah satu yang meriwayatkan cuma 2, maka dia tetap dianggap sebagai hadis ahad, hadis aziz. Yang gharib di sini adalah apabila ada di salah satu tabaqah tingkatan sanad itu cuma 1 orang. Gharib. Ya, aneh. Gharib. Atau bahkan setiap tingkatan itu satu. Selama hadis ini orangnya thiqah, rawinya pembawa hadisnya itu dipercaya, hafalannya kuat, dinilai dari 2 sisi, ya, hifdzus sadr wa hifdzul kitabah, atau min adalatihi, dari keadilannya, maksudnya dia tuh perangannya bagus, dia adil, dia jujur, tidak berdusta, bukan muttaham bil kadzib, maka tetap dianggap ini hadis yang sahih sekalipun yang meriwayatkannya 1 orang. Itu hadis gharib, tetap kita ambil. Al-adillah ala wujubil akhdhi bi hadits al-ahad fil aqidah. Nah, beberapa dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita menerima hadis ahad dalam permasalahan keyakinan. Dalam permasalahan keyakinan. Yang pertama, ad-dalil ala adami tafriq bainal aqidah wal ahkam bi itsbatiha bi khairil ahad, bi khabaril ahad, annahu lam yarid dalil mu'tabar fit tafriq bainal aqidah wal ahkam. Dalilnya adalah tidak ada yang membeda-bedakan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad dalam permasalahan akidah. Atau kalau masalah akidah harus mutawatir semua, yang lainnya boleh. Tidak ada sama sekali yang membedakan seperti itu. Tidak ada hadis yang membedakan seperti itu. Min haitsu qabul khabar al-ahad fil ahkam dunal aqidah. Dalam penerimaan hadis ahad selain akidah enggak ada. Berarti kalau hukum-hukum syariat selama itu bukan akidah berarti boleh diambil ahad. Enggak seperti itu. Berarti kalau akidah harus mutawatir, tidak ada. Maka selama hadis itu sahih, benar, sekalipun itu hadisnya ahad, tetap kita terima itu sebagai hujjah dalil. Difahami? Ini dalam pengambilan. Sehingga tidak macam-macam ya, tidak main-main kita dalam masalah akidah. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din
waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah, dan tidaklah setidaknya orang-orang beriman nafar. Nafar itu 3 ke atas, 3 orang ke atas itu nafar, ya. Liyanfiru kafah, maksudnya itu tidak mungkin orang beriman semuanya itu pergi untuk belajar, tidak mungkin. Tapi nafarun, ya, 3 ke atas, itu bagian dari mereka. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, maka nggak mungkin kan tidak dimungkinkan orang-orang beriman itu semua pergi menuntut ilmu agama. Mungkin enggak? Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin semua belajar untuk ilmu agama semuanya, meninggalkan dagang, meninggalkan ini, semua belajar fokus. Nggak ada. Ada di antara mereka yang memang berdagang, ada di antara mereka yang mengurus pemerintahan, ada di antara mereka yang ya istilahnya ngurus-ngurus yang lain. Maka dari itu Allah berfirman, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kalau tidaklah seandainya di setiap individu mereka, ta'ifah, golongan itu ta'ifah itu 1, 2 atau semuanya. Ta'ifah kan kelompok golongan sedikit, ta'ifah kurang dari 10, ya, kurang dari 10, lebih dari 2. Ta'ifah liyatafaqahu fid din, untuk mereka bertafaqquh, mencari ilmu agama. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan untuk memperingatkan kaum mereka ketika mereka sudah balik dari belajarnya. Maka dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa seorang yang menuntut ilmu agama pergi ke sana, ke negeri antah berantah, dia belajar, dia harus wajib kembali ke kaumnya untuk memperingatkan kaumnya. Sekalipun 1-2 orang, tapi mereka harus balik. Yang firu kafah idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Semoga mereka hati-hati, mereka memperhatikannya. Nah, di sini dalil ini ta'ifah, dalam bahasa Arab ta'ifah itu tutlaku al-wahid fama fawqa, 1, 2, 3 atau yang lainnya. Ya, di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah untuk mengajari mereka orang-orang beriman yang memang mereka tidak fokus untuk belajar ilmu agama, untuk mengajari mereka. Ini dalilnya. Berarti diterima enggak? Dan Allah taala tidak membedakan urusan akidah, tauhid, ahkam, semuanya enggak. Tetap diterima. Wad-din yashmal ahkam wal akidah wa hiyal aham. Agama itu kan mencakup akidah, mencakup hukum-hukum, mencakup yang lainnya juga, akhlak, muamalah, semua. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampaikan bahwa 1-2 orang cukup untuk menyampaikan kepada mereka agama, mengajari kepada mereka agama. Berarti khobar yang diterima dari mereka diterima tidak? Diterima. Nah, oleh karena itu, falaula anal hujjah taqumu bi haditsil ahad akidah wa hukman lima haddallahu ta'ala ta'ifah ala tabligh haddan aman. Di sini hujjah tegak selama itu memang mereka dari ahli ilmi, sekalipun 1-2 orang, itu sebagai hujjah terhadap Allah Subhanahu wa taala nantinya, dan kepada manusia nantinya ketika ditanya, kenapa kamu nggak beriman, kenapa kamu nggak sholat, kenapa kamu nggak bisa baca Quran, dengan alasan nggak ada yang ngajarin saya. Bohong, ya, nggak mungkin nggak ada yang ngajari, nggak mungkin nggak ada yang ngajari. Sekitar kamu mesti ada, sekalipun 1-2 orang, ya, maka kamu harus mendatangi dia.
untuk belajar. Nah, ini sebagai hujjah nantinya, biar nantinya ketika di yaumul qiyamah, ketika Allah bertanya, mereka nggak bisa berhujjah lagi. Hujjah sudah disampaikan kepada para ahli ilmu untuk mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama qala ta'ala, dan juga sebagaimana Allah taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, kalau seandainya dua kelompok ya mereka saling bunuh-bunuhan, minal mu'minin, dari golongan orang-orang beriman, iqtatalu fa aslihu bainahuma, maka islahkanlah antara keduanya, damaikan. Ini menunjukkan bahwa ada dari kelompok besar. Dan Nabi SAW juga sabdakan bahwa nanti akan ada ta'ifatan 'azimatan, dua kelompok besar dari kaum mukminin, orang-orang beriman saling berantem, saling perang. Zaman siapa? Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Minal mu'minin fa aslihu bainahuma. Nah, fa in baghat al-ukhra, fa in baghat ihdahuma al-ukhra, kalau seandainya ada yang melampaui batas, maksudnya itu menyelisih perjanjian, al-ukhra, kepada yang lain, kepada kelompok yang lain, faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangi yang melampaui batas ini sampai mereka kembali kepada urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in fa'at fa aslihu, kalau mereka mau kembali maka damaikanlah, bainahuma bil adli wa aqsitu, dengan seadil-adilnya dan berbuatlah adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dalam ayat ini juga ada faedah, yaitu apa? Ketetapan, menetapkan salah satu nama dan nama Allah Subhanahu wa taala, yuhib. Allahu yuhib, lillahil mahabbah. Allah memiliki sifat yuhibbu, mencintai. Tentunya cintanya makhluk dengan sang Khalik berbeda, ya, sekalipun sama namanya, maka kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita hanya mengimani apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quranul Karim dan hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila kaifin, bila tamthil, ya, tanpa harus membagaimanakan, tanpa harus menyerupakan, wabila tahrif, tanpa harus merubah makna yang hakiki. Kita sebagai orang muslim cukup kita menerimanya, ini adalah nama dan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat di antara sifat-sifatnya, cukup. Adapun kaifiyahnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Jangan kita melampaui sesuatu dari apa yang Allah beritakan kepada kita, karena kita nggak ngerti bagaimana hakikatnya. Yang jelas ini ada dan Allah beritakan, kita cukup mengimani apa yang menjadi nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, disebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasik, wahai sekalian orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian fasik, orang yang belum dikenal, memberikan kabar berita. Ini faedahnya banyak sekali dari ayat ini. Apa itu? Ketika kita mendapati sebuah khabar atau berita dari orang yang tidak kita kenal, dari orang yang belum kita percaya, fatabayyanu, cari kejelasannya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Apalagi di zaman sekarang, di zaman media sosial, ya, kadang kita ini menyebarkan sesuatu yang belum kita paham, bahkan menyebarkan sesuatu yang belum kita baca, belum kita ketahui. Ini fatal akhirnya.
oleh Nabi SAW sebutkan, ancam mereka, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bima sami'. Cukup orang itu dikatakan sebagai berdusta menyebarkan berita setiap apa yang dia dengar. Hati-hati dalam pemberitaan ini, kita cerna dulu. Ya, dalam pemberitaan kita cerna. Apakah kita paham atau belum? Apa ini baik atau salah? Kemudian jangan langsung sebarkan lagi. Dalam menyebarkan pun kita juga harus pikir, apakah ini ada maslahatnya atau tidak, atau malah bikin ribut atau tidak. Kalau bikin ribut justru malah menambah kita dosa, mending tidak usah kita sebarkan. Di sini ada fikihnya dalam masalah pemberitaan. Jadi di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun. Fasik 1 apa 2 apa 10? 1. Dianggap individu satu orang. Fatabayyanu, bukan ditolak, akan tetapi diklarifikasi beritanya. Dari beritanya itu sendiri, dan yang kedua dari orangnya. Nah, dari sini ahlul hadis, ya, ketika saat itu banyak para pendusta yang mudallisin, memalsu hadis, di situ kata Al Hasan Al Basri rahimahullah taala mengatakan, ya, dulu hadis itu sampai begitu saja karena masih banyak orang-orang yang percaya, yaitu para sahabat Nabi. Ketika banyak tadlis, banyak pemalsuan hadis, maka al hadis mengatakan sammu lana rijalakum. Ya, sebutin siapa orang-orang guru-guru kalian, siapa yang menyampaikan kabar ini, siapa khabarnya, bagaimana bentuk beritanya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini kehati-hatiannya ahlul hadis dalam menerima, karena ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sembarangan. Sehingga fasik di sini kan satu, kita nggak kenal, kita nggak tahu, tentunya kita klarifikasi beritanya bagaimana dan apakah benar atau salah. Yang kedua, orangnya bagaimana, apakah dia pendusta atau dia tertuduh dengan sebagai seorang pendusta, atau kebiasaan dia berdusta, atau bagaimana. Bukan langsung ditolak mentah. Kalau memang dalam urusan mengambil berita, ya, apalagi hadis Nabi SAW. Nah, ini mestinya sifat seperti ini, kita sebagai seorang beriman tentunya memiliki sifat seperti ini. Ketika mendapatkan sebuah berita, jangan langsung ditelan mentah, diteliti dahulu, ini benar apa salah, jangan-jangan ini hoax atau dusta, jangan-jangan ini istilahnya sesuatu yang berita yang memang nggak ada benarnya atau sudah lama. Kadang kita ini menyebarkan sesuatu, kita nggak ngerti, bagus nih, kayaknya perlu dikasih tahu ke orang lain, kok langsung sebar, padahal kita ini nggak tahu isinya. Banyak kan seperti itu. Ya, kalau ditanya, ente paham nggak ente? Nggak paham, ngapain nyebarin? Dosa namanya nih. Rasulullah SAW wanti-wanti, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bima sami'. Cukup orang itu pendusta dengan menyebarkan setiap yang dia dengar. Apalagi kalau sudah ngumpul, maaf nih, emak-emak biasanya, sudah, katanya, dan seterusnya sampaikan. Dari fulan A bicaranya apa, nyampe ke Z bicaranya jauh sampai sana. Jadi fakta. Maka cukup dia diam, ya, sampai mengerti kejelasannya. Kalau memang itu ada manfaatnya, sampaikan. Jangan setiap apa yang didengar dia sampaikan. Berdusta dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu hati-hati. Ya, al-isya'at, kabar-kabar yang memang itu nggak ada benarnya, atau ada kemungkinan benar atau kemungkinan salah. Toh sekalipun itu benar, kepada siapa kita sampaikan? Apakah layak dijadikan asumsi bagi mereka atau tidak? Apakah pas bagi mereka? Misal antum melakukan pemberitaan tentang sesuatu yang, ya, itu memang cocoknya bukan orang-orang dewasa, antum sampaikan ke anak-anak, ya itu nggak cocok. Memang itu benar, akan tapi tidak pas disampaikan kepada
anak. Atau umurnya lebih muda, enggak pas. Maka ini dalam masalah fikih seperti ini kita perlu hati-hati. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga apa? Fatusibu qauman bijahala, sehingga mengenai orang yang dia enggak tahu apa-apa, antum beritakan, kemudian nanti antum akan menyesal sendiri dari apa yang antum perbuat. Oh ya Allah, ternyata salah. Udah terlanjur tersebar. Ya, perkataan itu sebagaimana salaf mengatakan, ucapan lisan itu kamu adalah rajanya, anta malikuha, selama belum dilontarkan. Tapi kalau ucapan itu sudah dilontarkan, udah diucapkan, fa anta siuha, kamu sebagai tawanan dari lisan itu. Antum tawanannya. Ganti yang tawanan. Kenapa? Antum bertanggung jawab atas apa yang antum ucapkan. Maka diam itu lebih selamat. Ya, sakin taslam. Diam lebih selamat. Selama itu pemberitaan belum jelas arahnya kemana, itu adalah fitnah. Fitnah itu kalau antum ingin tahu adalah sesuatu yang memang belum jelas adanya, kebenarannya belum jelas. Ya dari fulan atau fulan nggak jelas dan menimbulkan keributan. Fitnah itu ya paling pertama kali dikenali oleh para ulama dan paling pertama kali disesali oleh orang-orang juhala. Para ulama mereka tahu sebelum terjadinya fitnah, sudah mengerti. Mereka wanti-wanti, mereka banyak diam, dan akan paling pertama kali menyesali siapa mereka? Orang-orang jahil. Dan yang paling terakhir mengetahui siapa? Orang-orang jahil. Maka ketika ada sesuatu yang itu nggak ngerti arah benar salahnya kemana, maka jalan selamanya adalah kita diam dahulu. Ya, kita diam. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, sebelum kamu melontarkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, maka pikirkanlah. Pikirkan apabila itu benarnya lebih besar ketimbang yang sedikit sama yang salah atau madharatnya, sampaikan. Ya. Apabila madharatnya, keburukannya lebih besar ketimbang kebaikannya, maka diam, itu lebih selamat. Dan apabila bain antara yang benar maupun yang salah atau manfaatnya lebih sama dengan madharatnya, maka sebagai seorang muslim cukup untuk diam. Ini kita sebagai seorang muslim, ya, amsik alaika lisanaka, ya, jaga baik-baik lisan kita. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, fa innaha tadullu ala anna al-'adl idza jaa bi khabarin fal hujjah qa'imah bihi. Keadilan apa? Apabila khabarnya benar, kita terima. Orangnya juga benar, kita terima. Tapi kalau orangnya sudah dia pendusta, banyak dustanya, kemudian khabarnya enggak benar, ya kita tolak. Itu yang adil. Yang adil seperti itu, bukan ditolak semuanya. Yang keempat, thumma anna Allah arsala ar-rusula ila aqwamihim ahadan. Coba perhatikan. Allah Ta'ala mengutus para rasulnya itu secara jamaah atau secara individu? Secara individu, satu-satu, bukan berjamaah, ya. Liyuqimul hujjah, untuk menegakkan hujjah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap musuhnya. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum 'Ad diutus Nabi Hud, satu. Juga wa ila Thamud akhahum Salihah, kepada kaum Thamud diutus Nabi Saleh, satu, bukan jamaah. Wa ila Madyan akhahum Syu'aibah, dan kepada Madyan, kaum Madyan, ya, kaum Madain, ya, akhahum Syu'aibah, saudara mereka Syu'aib, satu juga.
Dan ini menunjukkan bahwa yang memberitakan, maksudnya itu yang membawa berita 1 atau 2 atau 3 orang, maka tetap kita terima selama pemberitaan itu benar. Terlebih itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi tadullu ala akhdhi bi khabaril ahad. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menunjukkan bolehnya mengambil hadis ahad, khabar ahad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna ahli Yaman qadimu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya penduduk Yaman mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ib'ats ma'ana rajulan yu'allimuna sunnah wal Islam." Ya Rasulullah, utus bersama kami, untuk ikut bersama kami ke negeri kami salah satu di antara kalian untuk mengajari kami sunnah dan Islam. Maka Nabi SAW apakah memberikan 10? Enggak, 1. Fa'khud biyadi Abi Ubaidah, ambil nih Abi Ubaidah bersama kalian. Fa'innahu hadha amin hadil ummah, ini kepercayaan umat ini. 1, cukup 1. Yang keenam, thumma innal ahkam laha janib aqadi aidan. Kemudian dalam masalah hukum-hukum syar'i, di situ ada sisi hukum syar'i secara akidah, keyakinan. Fashurbul khamri wa tahrimu zawajil maharim waz zina. Contoh, minum khamr, minum minuman keras, dan haramnya menikahi saudara atau saudari perempuan, dan zina itu haram bukan? Haram. Itu urusan akidah apa hukum? Ya akidah, ya hukum. Ya. Law i'taqadal insanu hillahu la kafar. Kalau seandainya seorang itu meyakini minum khamr atau menikahi saudari perempuannya atau berzina, meyakini itu halal, dia telah kafir. Dia telah kafir. Kenapa? Karena dia meyakini sesuatu yang berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti kan berkeyakinan berbeda kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah kafir. Ini masalah akidah, ya. Kufran aqadiyan mukhrijun minal millah. Kufur secara akidah yang mengeluarkan dia dari Islam. Sekalipun dia belum pernah melakukannya. Tapi kalau secara akidah dia meyakini tidak ada haramnya, jelas dia keluar daripada Islam. Ini masalah sesuatu keyakinan. Maka hati-hati. Ya, beda hal orang apabila seorang itu dia melakukan khamr, minum khamr, dia zina, tapi tahu meyakini itu haram, dia nggak sampai keluar daripada Islam. Beda hal orang seperti mereka orang orientalis, mereka orang liberal yang menganggap bahwa zina kemudian minum khamr itu boleh, sekalipun mereka tidak melakukannya, dia telah kafir. Kenapa? Karena berarti mengingkari apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya, urusan akidah. Ya. Wa ba'thur Rasul sallallahu alaihi wasallam katsiran min nawabihi ahadan ila biladin mutafarriqah. Dan juga bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus ke negeri-negeri yang lain, mengajak raja-raja yang lain untuk masuk Islam. Mengutusnya berapa orang? Apakah jamaah satu regu? Tidak. Paling 3, 2 orang, 1 orang bahkan. Contohnya Ali bin Abi Thalib, wa Mu'ad bin Jabal, Musa bin Mu'amir, Abi Musa al-Ash'ari, dan yang lain mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Fataqumu bihimul hujjah, tegak kepada mereka hujjah. Wal yathabbital ilm fil aqidah wal ahkam, ini menetapkan bagi mereka akidah dan hukum-hukum. Tentunya
dalam masalah ini buktinya banyak bahwa hadis ahad selama itu sahih, selama itu beritanya benar dan yang membawa berita itu orangnya benar, jujur, dipercaya, tetap diterima. Dalam masalah akidah, ya, buktinya banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.